amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-temanku semua yang saya cintai, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dengan tidak ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendobrak umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Ketonggo, beserta aparatur desa yang lainnya, yang kami hormati pengurus takmir masjid daripada Masjid Ar-Rahmah, yang kami hormati wali santri dan wali santriwati ataupun calon wali santri daripada Madrasah Diniyah Pesantren Anak Soleh Baitul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran yang sangat besar karena kita diberikan kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang lebih besar daripada apapun. Kenikmatan yang lebih besar daripada harta dan benda. Kenikmatan yang lebih besar daripada kita diberikan putra dan putri. Kenikmatan yang lebih besar daripada ketika kita diberikan kesehatan pun adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam, ketika kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam, maka kita berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang pada akhir hayatnya, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan beriman dan berislam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenikmatan yang selanjutnya adalah kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga kita masih beribadah, masih bisa sholat jamaah. Masjid itu adalah pada zaman Rasulullah tidak hanya untuk sholat, digaris bawahi, dikasih dalam kurungnya didobeli, ditripeli, nggak apa-apa. Masjid tidak hanya untuk sholat pada zaman Rasulullah. Ternyata masjid juga tempat untuk berunding bersama para sahabat. Ternyata masjid dipakai untuk dakwah. Ternyata masjid dipakai untuk pengajian. Ternyata pada zaman Rasulullah masjid pun dipakai untuk mengatur strategi perang. Ternyata masjid pun dipakai untuk menerima tamu. Ternyata masjid pun dipakai untuk menampung orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki rumah pada saat itu. Para sahabat yang hijrah, nggak punya harta, nggak punya sanak famili, tinggalnya di masjid. Dinamakan dengan ahli suffah. Masjid pun dipakai untuk rumah sakit ketika pada peperangan Uhud, dipakai untuk mengobati korban perang Uhud. Dan korban peperangan pada saat itu dirawatnya di masjid, mengumpulkan sedekah, mengumpulkan zakat juga di masjid. Ternyata dan juga anak-anak Ethiopia yang pada saat itu ada di Masjid Nabawi bermain, anak-anaknya budak, bermain di masjid oleh Rasulullah. Dilihat terus karena Rasulullah
dereng kandungan putra sama Aisyah, sehingga Aisyah itu ngintip kira-kira kalau rumahnya itu di sampingnya seperti itu, ngintip anak-anak lagi main. Aisyah itu boten gadah putra, sehingga kalau melihat anak-anak itu senang, maka Rasulullah ngedang-ngedani menghalangi supaya Aisyah bisa ngintip dari balik bahu Rasulullah SAW, berpuas-puas diri untuk melihat anak-anak bermain. Sampai Rasulullah tanya saking lamanya, sudah puas belum kamu Aisyah? Sudah belum puas belum kamu Aisyah? Pada saat itu juga Ali bin Abi Thalib, putra daripada Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, bermain juga di mana? Bermain di masjid sampai naik ke pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sujud beliau lama sekali, lama sujudnya, sampai-sampai sahabat kemudian pas waktu sujud ada yang ngangkat, takut Rasulullah ada apa-apa kok lama sekali, takut ada musuh, takut sakit, takut pingsan dan sebagainya. Karena kondisi pada saat itu masih banyak musuh Quraisy, orang-orang kafir. Nah, bangkit dari sujudnya, nengok, ternyata Hasan Husain lagi naik di punggung Rasulullah. Rasulullah tidak mau beranjak dari sujudnya supaya sampai puas Hasan dan Husain main di punggung Rasulullah, kemudian supaya tidak jatuh. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, masjid itu adalah pusat daripada kegiatan masyarakat pada saat itu. Sehingga kalau ada anak-anak yang main di masjid, ben kersanipun, supaya apa? Kalau kita marahi, supaya mereka tumbuh di lingkungan yang baik, Bapak. Kalau yakin ini petani sing kathah nih, pada singkang petani. Nek tani ini pun, tanduran ini pun itu tanai sae, tumbuhe sae, pupuke sae, kek toyone nggih kathah. Kinten-kinten tumbuhe subur napa mboten? Panene sae napa mboten? Kok mboten wonten wereng niku nggih sae to? Artinya tempat tumbuhnya padi tadi itu baik. Alam yang baik itu tadi akan menumbuhkan padi yang baik. Dan masjid adalah lingkungan yang baik untuk anak-anak itu tumbuh. Jadi kalau mereka bermain di sini dekat dengan masjid, melihat saja orang-orang pergi ke masjid, itu sudah luar biasa pendidikan yang lebih bagus daripada pendidikan yang bertahun-tahun lamanya itu. Ketika dia melihat orang tuanya ke masjid, ketika dia melihat ibunya ke masjid, kakak-kakaknya ke masjid, pemuda-pemudanya ke masjid, sudah cukup, nggak perlu mondok. Karena dengan begitu dia tumbuh dalam lingkungan yang baik, sebagaimana padi tadi yang tumbuh di tanah yang baik. Ditambah lagi, Masya Allah, di masjid ini, Masjid Ar-Rahmah, didirikan apa nggih? Masya Allah, nanti masjid ini didirikan dengan dana, ceritanya sama diceritakan ya ngertos dan lah. Masya Allah, niku merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah dihubungkan dengan pesantren anak soleh Baitul Quran, yayasan yang kami bina. Alhamdulillah sudah ada 44 cabang pesantren anak soleh di seluruh Indonesia, paling banyak di Purwokerto. Masya Allah, tidak terpikirkan sebelumnya. Ada ibu-ibu yang mengorbankan rumahnya, setengah nggih sekolah, setengah nggih omah gitu. Kagem kula tilem niki ruang tamunipun kagem sekolah mboten napa-napa. Masyaallah. Ada yang seperti itu. Dan alhamdulillah di masjid ini Masya Allah kayu. Aku butuh kayu. Masya Allah. Aku butuh kayu. Masya Allah wonten. Sinyumbang kayu. Butuh mester wonten sini. Butuh niki kok nggih wonten ditambahi.
Artosipun nopo? Niki keberkahan niki sedang turun dibuka langit untuk kita. Dibuka langit untuk desa ketonggo. Maka kita harus mempertahankan bahwasanya Allah tetap membuka pintu keberkahannya dengan meramaikan masjid yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan perkataan, mohon maaf tadi menanggapi Ustadz, kami minta dibangunkan gedung. Masya Allah. Alhamdulillah, berarti kulo pesantren anak soleh Baitul Quran ini dianggap sugih. Nah, dianggap sugih ini pun nikmat loh Pak, daripada dianggap larat. Enggak toh? Ya alhamdulillah dianggap sugih. Dan ini nikmat juga nikmat, ini dianggap larat yang kata saya musak ini. Nanti dianggap sugih ini alhamdulillah. Niki wonten Ustadz Anton Baharudin Amri alumni Gontor. Beliau yang mengelola lembaga dana sosial Baitul Quran, lembaga di bawah pesantren anak soleh Baitul Quran. Lembaga dana sosial ini bergerak dalam bidang sosial dan alhamdulillah sudah banyak gerakannya. Ada gerakan masjid, imam masjid dan marbot, ada gerakan UMKM, ada gerakan senyum ceria, ada gerakan untuk ibu-ibu hamil untuk melahirkan dan sebagainya, ada beasiswa, Masya Allah, diamanahi untuk menyalurkan beras sebanyak kurang lebih 18 ton di seluruh Ponorogo, Magetan, bahkan Madiun. 18 ton Pak, 18 ton loh, itu yang gini itu sampai itu Pak Anton itu sampai keker nih yang tadi kayak amargi yang gini beras 18 ton nih. Oke, ini merupakan bentuk keberkahan dari lembaga dana sosial Baitul Quran. Mugi-mugi kita sifatnya adalah membantu dan menyalurkan. Kalau ada butuh sumur, kami carikan orang di sana yang memang benar-benar kaya, bukan hanya dianggap kaya Pak. Orang-orang yang kaya yang sedang mencari yang bisa diamanahi, orang yang bisa diamanahi untuk membangun masjid, membangun sumur, membangun sekolah dan madrasah, maka kami mohon doa Bapak dan Ibu sekalian supaya lembaga kami bisa berkah dan bisa kemudian bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah dan lain dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Terima kasih banyak, mohon maaf. Ini kepanjangan Pak nggih. Kepanjangan tapi nggih mboten napa-napa karena mungkin ya kesempatan ini kita berkumpul bersama di depan wali murid dan wali santriwati dan santri. Silahkan dukung kami, silahkan masukkan anak-anaknya ke sini. Insya Allah tidak ada ruginya kalau anak kita pintar sholatnya, rajin sholatnya, dan bagus bacaan Al-Qur'annya, apalagi menjadi hafidh dan hafizah, apalagi bisa mengerti Al-Qur'an, mengerti agama, insya Allah bisa menjadi tabungan kita, menjadikan sebab kita diampuni dosanya, menjadikan sebab kita diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab kita nanti tiba-tiba masuk surga padahal kita mengiranya kita nggak masuk surga. Kata Allah apa? Karena anak-anakmu sekarang sedang berdoa, ya Allah ampunilah orang tuaku, dan kemudian juk-juk awal dewi sudah di surga karena doa anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam wa ahkam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga ditandai dengan pemotongan pita dan tumpang kepada yang terhormat Ustadz Dr. Asmi Sukri Zarkasi selaku Dewan Pembina Pesantren Anak Soleh Baitul Quran didampingi oleh Ibu Siti Zainab, Bapak Haji Sutalim selaku Ketua Pelaksana Madrasah Diniyah Ar-Rahmah, dan Bapak Haji Purnama selaku Ketua Takmir Masjid Ar-Rahmah. Kepada yang kami sebut dimohon untuk berkenan naik ke atas panggung. Dilanjutkan foto bersama. Iya, adik sekalian nak.
Bismillah, semoga ini menjadi awal keberkahan. Mungkin ini dari Madrasah Diniyah. Semua masjid, semua universitas yang terkenal berasal dari masjid yang kecil, dari pendidikan yang sederhana seperti ini. Gontor pun berasal dari masjid yang kecil. Al-Azhar Mesir berasal dari masjid yang kecil, dan banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berasal dari masjid yang kecil di dusun yang kecil seperti ini. Semoga ini menjadi keberkahan bagi desa Ketonggo, bagi Kabupaten Ponorogo. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillah. Mari kita sama bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.